Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Muhammad Kifari dengan NRP 503-123-1121 dari kelas Seminar A. Oke, kali ini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Kajian Eksploratif atas Kelayakan Keuangan dan Penilaian Investasi pada Startup di Tengah Ketidakpastian dan Keterbatasan Data. Lanjut saja di latar belakang yang pertama adalah intinya saat ini banyak startup yang memiliki ide-ide yang sangat brilian. Namun mereka tidak memiliki pendanaan yang cukup untuk mengeksekusi ide tersebut. Kenapa tidak cukup? Karena kebanyakan saat ini startup tidak menggunakan metode penilaian investasi yang kualitatif, yang kuantitatif seperti DCF dan NPV. Kenapa begitu? Karena mereka tidak memiliki laporan keuangan yang proper, yang dimana digunakan untuk menghitung penilaian investasi secara kuantitatif, yang dimana nantinya investor dipermudah untuk melakukan penilaian investasi. Oke, lanjut di tinjauan literatur. Jadi saya menggunakan Scopus untuk mencari beberapa literatur dengan teori sebagai berikut dengan publikasi tahun 2010 hingga tahun 2026. Dan setelah dilakukan penyaringan ditemukan diperolehnya 23 artikel. Selanjutnya saya melompokkan artikel-artikel, ada 7 pengelompokan. Selanjutnya adalah sintetis sistematik dari jurnal acuan, ada sebagai berikut. Lanjut saja di posisi riset saat ini. Pada intinya adalah penilaian investasi saat ini bergerak. Yang pertamanya menggunakan metode secara kuantitatif, bergerak menjadi penggunaan metode yang hybrid, penggunaan metode kualitatif dan kuantitatif. Dan juga untuk saat ini, untuk artikel tentang penilaian investasi hanya ditemukan di negara maju seperti Amerika, Eropa, dan Australia. Sulit ditemukannya artikel tentang penilaian investasi di daerah Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Oke, lanjut di diskusi teoritis. Untuk kali ini saya menggunakan 4 teori. Yang pertama adalah agensi teori. Konsep utamanya adalah menjelaskan konflik antara investor dan pendiri startup akibat perbedaan informasi dan kepentingan. Nah, berikut referensi dalam literaturnya. Yang kedua adalah real option theory, yang konsep utamanya adalah investasi diperlukan seperti opsi, seperti namanya real option. Jadi ada hak bagi investor untuk menunda, memperluas atau menghentikan proyek sesuai perkembangan informasi. Yang ketiga adalah bounded rationality, yang konsep utamanya adalah pengambil keputusan memiliki keterbatasan informasi dan kemampuan kognitif sehingga menggunakan cara-cara sederhana dalam memutuskannya. Oke, yang terakhir adalah signaling teori, yang dimana konsep utamanya adalah pihak yang berpengalaman atau pendiri lebih mengirimkan sinyal kepada investor melalui hal-hal yang bisa diamati dan sulit dipalsukan. Berikut adalah penjelasan yang lebih rincinya lagi dari keempat teori di atas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan fenomena berbasis teori. Berikut, mungkin deskripsinya karena keterbatasan waktu. Lanjut saja, saya akan menjelaskan keterbatasan yang masih ada dari yang pertama adalah metode aspek dari metode penelitian kuantitatif seperti DCF dan NPV. Dari kondisi dalam literatur adalah diakui DCF dan NPV diakui tidak memadai untuk startup tanpa data historis, namun masih banyak yang digunakan karena sudah familiar. Untuk kekuatan teoritisnya adalah real option theory yang menawarkan alternatif yang lebih sesuai secara teoritis. Namun masih ada keterbatasan. Implementasi real option sulit dilakukan tanpa data historis yang juga tidak setia di startup seperti yang saya katakan sebelumnya. Yang kedua adalah faktor non-finansial dalam penilaian. Kondisi dalam literatur adalah konsisten dianggap penting oleh hampir semua studi terkait venture capital dan startup. Untuk keterbatasannya adalah belum ada standar yang jelas untuk mengukur atau membobotkan faktor non-finansial secara objektif. Yang ketiga adalah penggunaan metode formal di UKM sangat rendah. Sebagian besar pengusaha kecil tidak menggunakan metode seperti NPV atau IRR secara sistematis. Nah, untuk kekuatan teoritisnya adalah bounded rationality teori menjelaskan perilaku ini dengan baik. Namun masih ada keterbatasan, yaitu literatur belum banyak membahas cara mendorong adopsi metode yang lebih baik tanpa terlalu membebani pelaku UMKM. Yang ketiga adalah konteks pasar berkembang termasuk Indonesia. Sangat minim mayoritas penelitian dilakukan di Eropa, Amerika, dan Australia. Untuk secara teoritis adalah konteks kelembagaan berpengaruh pada bagaimana teori-teori di atas berjalan sesuai praktik. Nah, untuk keterbatasan adalah belum ada penelitian yang mengadaptasi kerangka teoritis ini untuk ekosistem startup di Indonesia secara khususnya.
Oke, berikut adalah penjelasan yang lebih rincinya lagi. Lanjut di analisis gap dan arah riset. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait matriks gaps kontekstualnya. Nah, dilihat secara dinamika dan riset, secara konteks geografis dan pasar, gap yang teridentifikasi adalah pemahaman mengenai dinamika pentingnya startup di pasar berkembang termasuk Indonesia dan Asia Tenggara masih sangat terbatas. Oke, karena keterbatasan waktu, saya lanjutkan di peluang riset. Nah, untuk peluang riset lanjutan, yang pertama adalah penelitian yang secara eksplisit mengadaptasi kerangka penilaian investasi dan startup untuk Indonesia. Yang kedua adalah pengembangan dan pengujian kerangka penilaian startup berbasis hybrid yang secara eksplisit mengintegrasikan komponen AI atau artificial intelligence. Yang ketiga adalah pengembangan scorecard atau rubrik penilaian faktor kualitatif yang terstandarisasi dan tervalidasi secara empiris. Yang keempat adalah kajian komparatif mengenai efektivitas berbagai metode penilaian startup seperti DCF, Real Option, Comparable, dan Scorecard. Dan yang terakhir adalah penelitian longitudinal yang mengikuti proses penilaian investasi pada startup dari tahap awal hingga exit untuk memahami bagaimana akurasi berbagai metode penilaian berkembang secara tersedianya informasi baru. Oke, pada intinya kesimpulan tentang artikel ini adalah dilihat dari masalahnya di mana startup tidak menggunakan DCF dan NPV karena mereka tidak memiliki laporan keuangan yang proper sehingga konsep penilaian investasi secara hybrid di mana kualitas data kualitatif dan kuantitatif digunakan secara bersamaan lebih efisien pada konsep startup. Namun di lain sisi di Indonesia sangat minimnya penelitian tentang ini sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penilaian investasi khususnya di Indonesia. Oke, jadi untuk tantangan yang saya hadapi adalah saya sedikit struggle di dalam menemukan artikel-artikel tentang penilaian investasi, khususnya di daerah Indonesia dan di bawah di atas tahun 2000. Saya kebanyakan menemukan penelitian tentang penilaian investasi khususnya di daerah-daerah negara maju dan di tahun-tahun yang kurang relevan, tahun di bawah tahun 2000. Sekian prestasi dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.